paketan entong ke benda kayak gitu. Ya Putin mau protes ya. Oh iya jebul. Paketannya habis tadi. Putrisno ya, cewek-cewek. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak Ibu pensiunan P2Tel Komisariat Purbalingga yang berbahagia, yang saya hormati, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat limpahan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama dalam rangka pertemuan rutin P2Tel Komisariat Purbalingga di rumah Ibu Tim dengan kondisi yang sehat semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Yang pertemuan dulu kan bapaknya Yesus. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Syahrul Ramadana alladzi unzila fihi al-Qur'an. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Waalaikumsalam. 5 dari surat Al-Baqarah terkait dengan Ramadan. Salawat dan salam semoga Allah selalu curah limpahkan kepada junjungan kita bersama Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat-sahabat serta para umatnya, pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Dan mudah-mudahan kita semuanya yang ada di sini termasuk bagian dari para pengikut-pengikutnya Kanjeng Nabi, nanti di yaumil hisab kita bakal mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekarang bulan apa, Bu? Februari. Betul, Februari. Sya'ban ya betul. Kalau bulan kemarin kita sering mendengar namanya ada sholawat ya. Pernah mendengar, Ibu pernah mendengar sholawat di bulan Rajab? Sering melantunkan apa tidak? Sering mendengar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana
waghfir lana dzunubana. Bahwa ketika pertengahan bulan Sya'ban itu kan ada Yaumul Bid ya. Setiap bulan kita diperintahkan atau disunahkan untuk puasa 3 hari supaya tahu pertengahan bulan itu. Ini penting, pertengahan bulan itu penting karena apa? Bulannya apa? Rembulannya bulan. Purnama itu dapat disaksikan dari maghrib sampai subuh. Nggak usah pakai teropong. Nah, setelah tahu itu bulannya purnama bulat, tanggal 15, untuk menentukan tanggal 1 Ramadan itu kan tinggal ngitung 16 hari lagi pasti tanggal 1 Ramadan. Mau nggak mau itu, meskipun bulan nggak kelihatan, meskipun bagaimana ya, mendung apa-apa, tapi 16 hari lagi dihitung kan, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Maghribnya itu pasti tanggal 1 Ramadan. Nah, malamnya sahur, besoknya siang. Jadi diturunkannya Al-Quran bulan apa, Bu? Bulan apa, Bu? Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran itu apa? Diterangkan di situ, Al-Quran itu hudal linnas. Hudal linnas niku napa? Petunjuk kanggo manusia. Jadi Al-Quran itu petunjuk bagi manusia, baik manusia yang taat maupun manusia yang tidak taat. Kalau mau, karena ada di luar orang-orang Islam itu yang membaca Al-Quran tapi tidak mengimani, tapi dia mengambil manfaat. Ada cerita ini ya, panjenengan kemutan Pak Baharudin Habibie. Waktu kuliah di Jerman itu, dia nggak bisa ranking 1. Yang ranking 1-nya itu pasti orang Yahudi, pasti gitu. Nah terus suatu saat, biasanya dipanggil Rudi ya, Rudi nanya itu sama orang yang ranking 1 itu, kok kamu selalu ranking 1? Saya belajarnya jam 3. Setiap akhir malam saya mandi, baca Quran, dibaca Pak Quran, dipelajari. Cuman dia kan nggak beriman, masalahnya itu. Dia hanya mengambil ilmu pengetahuan karena di Quran itu ya tadi dikatakan hudalinas, petunjuk bagi manusia, siapapun manusianya. Selama dia masih manusia, maka mendapat petunjuk seandainya mau membaca, mempelajari, memahami, mendalami Al-Quran itu. Nah, kemudian Al-Quran juga diterangkan di situ, al-bayyinati minal huda. Al-bayyinah itu penjelasan. Jadi Allah itu tidak aniaya ya, memberikan petunjuk, tidak menjelaskan gitu. Nah, Allah memberikan petunjuk dan memberikan penjelasannya. Makanya dikatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ada 3 hal. Quran itu di dalam Al-Quran itu ada hudanya, ada al-bayyinahnya, ada al-furqannya. Nah ini monggo, siapa yang mau mendalami nanti sampai ketemu Al-Furqannya, itu yang akan memperoleh manfaat maksimal dari adanya Kitabullah ini.
Jadi cerita Pak Habibie itu akhirnya beliau setiap akhir malam mandi udah. Mandi. Nah, apalagi kan beliau kan orang Islam. Salat malam, kemudian baca Quran, mendalami itu sampai mahir. Termasuk anak-anaknya itu, anak-anaknya Pak Habibie itu. Akhirnya suatu saat berhasil menjadi ranking 1, menjadi pionir di Jerman itu. Terkenal ya. Orang Indonesia. Nah, kita setiap Ramadan kan tadarus ya Bu. Saya itu tadarus. Tadarus itu apa? Baca sampai khatam. Ya, kebanyakan kan gitu. Di tempat saya juga gitu. Pokoknya baca terus sampai khatam. Ada yang sampai khatam berkali-kali, ada yang sekali, ada yang tidak khatam. Karena apa? Dia mempelajari isinya, bukan hanya membaca. Nah, gitu. Makanya kalau seusia kita sudah di atas 60 ya Pak Nabah. Di atas 60. Mau cekap-cekap, mau sholatnya seperti apa, tapi jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan. Karena kalau meninggalkan sholat nanti bahayanya kan kalau udah sempat sholat lagi, nggak bisa tobat, nah itu akan menjadikan kita sengsara. Banyak yang udah puasa. Ya, di Indonesia mungkin banyak yang puasa. Wangsa, hati yang gembira. Harus gembira, karena Allah akan memberikan barokah, rahmat, dan maghfirah di bulan Ramadan. Nek dikabarin dengan Bu, ulang ngajeng mangke panjenengan bal diparingi menjadi penting ya. Menjadi penting sekali, menjadi pendukung kita. Juga menguatkan anak cucu kita supaya selalu berada dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai jatuh kepada tadi yang dikatakan Rasul, inna qaumit takhadhu hadzal qur'ana mahjura. Jadi menjadikan Al-Qur'an itu diabaikan. Nanti kalau ada perintah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, itu ya kita orang beriman siam semua. Yang masih kecil berlatih, ya berlatih ya puasa sekuatnya, dilatih sampai duhur, sampai asar, sampai maghrib. Mungkin itu saja, sekedar mengingatkan, utamanya untuk saya dan keluarga saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi Bapak Ibu sekalian, keluarga besar P2T Al-Qamisiat Purbalingga, dan menjadikan jalan untuk menjadi soleh bersama-sama. Soleh bersama-sama itu akan menjadikan sejahtera bersama-sama. Jadi yang dikatakan Islam rahmatan lil alamin itu tercermin kalau secara kolektif umat Islam itu soleh bersama-sama, memberikan warna di masyarakat, kehidupan yang tentram, bahagia, fid dunya wal akhirah. Mungkin itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian Ibu Bapak semua. Mohon maaf apabila menyampaikan ada tutur kata saya kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa yang telah kita bersama menjadi manfaat buat kita semua. Untuk selanjutnya sambutan oleh Ketua P2T Komisariat Purbalingga, Bapak Farid. Pada Bapak Farid kami persilahkan. Teman-teman yang berbahagia, puji syukur marilah kita panjatkan sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat taufik dan hidayahnya. Kita diberi berbagai kenikmatan, nikmat sehat, nikmat kesempatan bisa berkumpul di tempat ini dan keadaan bahagia seperti apa yang dikatakan mereka kita panat.
Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang istiqomah mengikuti. Terima kasih. Yang pertama saya sampaikan kepada Mbak Uni atas kesediaannya ditempatin untuk acara rutin bulan ini. Terima kasih, jazakumullah khairan. Yang kedua, terima kasih pada Pak Slamet yang telah menyampaikan tausiahnya. Kita diingatkan sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan, monggo kita siap-siap, kita sambut bulan Ramadan. Ada kesempatan, moga-moga kita sampai ke bulan Ramadan, kita bisa menjalani diberi kesehatan, bisa menjalani ibadah di bulan Ramadan, yang tentunya itu adalah suatu karunia apabila kita bisa. Ini barangkali ada yang sakit kita doakan semoga Allah segera menyembuhkan mereka. Yang tidak bisa hadir karena ada keperluan, semoga Allah memudahkan mereka semuanya. Amin. Untuk acara bulan depan, karena bulan Ramadan mungkin libur ya, tadi disampaikan oleh Mbak Rama, libur sudah ditarik biayanya tadi untuk donasinya. Terima kasih teman-teman semua untuk dana sosialnya. Jadi bulan depan, bulan Ramadan kita libur. Ada agenda di Purwokerto untuk hari Selasa tanggal 10 besok, kami bertiga ada undangan, itu ada musyawarah cabang luar biasa. Barangkali acaranya untuk pemilihan ketua baru untuk mengganti rekan kita yang mendahului kita, Abu Mansur. Semoga Allah merahmati beliau. Ini adalah itu mengharapkan semua anggota P2Tel di wilayah Purwokerto kalau bisa melaksanakan datul non mandiri. Kenapa? Untuk datul non mandiri itu PC Purwokerto akan mendapatkan kontrak prestasi setiap karyawan yang datul non mandiri sebesar 45.000. Kemudian untuk karyawan yang didatulkan tetap mendapatkan kontrak prestasi 250.000. Ya, bagi datul non mandiri. tapi bubar. Bapak Ibu yang terhormati, Kepada P2Tel Toma dan Purbalingga, pada pagi hari ini akan saya laporkan keuangan P2Tel Purbalingga. Oh ya, saya kemarin belum bayar. Untuk bulan Januari, nanti juga dibayar nanti. saldo bulan lalu ada 747.500 rupiah. Dapat bantuan snack untuk pertemuan rutin pedal di rumah Pak Lamat 107.000, terima PW dari Proto 170.000 rupiah. Jadi saldo masih tetap 747.500.000 rupiah. Selanjutnya dari sosial. Sosial bulan Januari tahun 2026, saldo bulan lalu ada 2.061.000 rupiah. Iuran anggota 30 orang 100.000 rupiah. Bantuan snack 30.000 rupiah. Jadi saldo bulan Januari ada 2.131.000 rupiah. Demikianlah Bapak-bapak, Ibu-ibu, laporan keuangan pada pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk arisan bulan depannya mendapatkan busa hadi. Kemudian untuk yang tidak hadir arisan pada hari ini ada Pak Badrun, Pak Solihin,
Kemudian cuma itu ya, 2. Kemudian untuk tabungan Bapak Ibu, saya laporkan untuk tabungan ya. Tabungan saldo Januari itu 5.260.000. Kemudian terima tabungan bulan Februari 200.000. Terima dari bon arisan 90.000. Kemudian terima bon arisan 300.000. Sehingga totalnya 5.850.000. Kemudian dibagikan untuk arisan. Arisan alhamdulillah kita sudah pecah celengan sebesar 5.490.000. Kemudian dikurangi bon arisan 30.000. Jadi total saldo Februari 330.000. Insya Allah kita kaya lagi ya Bu. Ya laporan dari Indonesia ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia semuanya. Amin. Bapak Ibu yang hormati, untuk pertemuan bulan berikut karena memasuki bulan puasa, sehingga untuk pertemuan bulan Maret ditiadakan dan mulai lagi pada bulan April ya Bu ya. April sama Bu? Jika Bu Darman berkenan, diminta oleh Pak Purwoyo tanggal 7 Maret berkumpul di rumahnya Bu Darman. Nanti di rumah yang mana ini? Ya. Yang di rumah. Yang boleh mana yang boleh? Yang mana-mana boleh. Oh mana-mana boleh. Yang Mana- enak mana? aja. Di rumah sana aja. Di Rubia Sekar. di biasa kan Bu ya. Oh, sekarang. Oh kosong. Iya. Agus siapa? Oh gitu ya. Berarti yang sana aja ya. Rubia Sekar. Luar biasa Jadi sekali. ini sekali lagi saya sampaikan, ini permintaan Pak Purwoyo tanggal 7 Maret supaya bisa Kumpul kumpul lah. Jam? di rumah Bu Jam? Darman, Jalan Rubia Sekar. Jamnya biasa. Jamnya? Jam 9 lah. Ya jam 9. Kayak undangan ini biasa. Berarti jam-jam pertemuan. Tadi bukan acara pertemuan Bu. Untuk setu. Oh ya nanti saya Itu setu. umumkan lagi nanti di WA ini. Mudah-mudahan acara ini membawa berkah bagi kita semua. Mana yang anak-anak? Marilah acara ini kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah.